Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas mengenai light novel Setoin Haken Shimatsu. Oke, pada part kali ini, cerita akan berfokus kepada regu petarung nomor 6 yang baru saja dibentuk. Dan kalian tahu sendirilah, kalau regu petarung nomor 6 itu terdiri dari beberapa orang yang konyol, termasuk juga petarung nomor 6 sendiri. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung saja pembahasannya. Cerita dimulai setelah regu pasukan yang dikomandani oleh petarung nomor 6 terbentuk. Saat itu, Snow mengeluh tentang penempatannya dalam regu ini. Di sini, ia juga mengatakan regu ini hanyalah berisi orang-orang yang konyol dan tidak bisa diharapkan. Jadi ia berniat untuk menonjolkan dirinya dalam regu ini agar dirinya bisa keluar dari regu ini dan bergabung dengan regu lainnya yang memiliki anggota yang lebih baik. Setelah mendengarkan keluhan dari Snow, petarung nomor 6 dan Alice pun sedikit mengejek Snow bahwa akhirnya Snow telah sadar bahwa dirinya telah turun pangkat dan berakhir menjadi bawahan dari petarung nomor 6. Saat itu, petarung nomor 6 dan Alice pun benar-benar mengejek Snow secara habis-habisan. Dan tak mau kalah, Snow juga mengejek penampilan dari petarung nomor 6 yang menyebut armornya yang ia pakai sebagai armor yang konyol karena berwarna hitam. Snow juga menyebutkan bahwa dengan penampilan seperti itu, petarung nomor 6 lebih cocok disebut sebagai Raja Iblis daripada komandan suatu regu pasukan. Perdebatan antara Snow dan petarung nomor 6 pun kembali berlanjut sampai-sampai Snow memukul petarung nomor 6 dengan sekuat tenaga. Tentu saja, petarung nomor 6 menjadi kesal setelah dipukul oleh Snow. Lalu ia pun membalas Snow dengan meremas dadanya. Dan tentu saja, karena tindakan konyol dari petarung nomor 6, Snow pun menjadi marah dan berniat untuk membunuh petarung nomor 6. Tapi niat membunuh dari Snow itu berhasil dihentikan oleh Tritit yang menenangkan Snow dan berkata bahwa jika Snow melakukan kekerasan di kawasan istana, maka ia akan menjadi tahanan penjara bawah tanah dari kerajaan tersebut. Saat itu juga, Tritit memberitahu bahwa untuk sementara ini, mereka kekurangan kamar bagi para prajurit karena sedang ada pembangunan. Jadi dengan terpaksa, Alice harus satu kamar dengan petarung nomor 6 untuk sementara ini. Lalu dengan cepat, Alice pun berkata bahwa dirinya tidak memiliki fungsi bereproduksi. Jadi petarung nomor 6 tidak dapat melakukan apapun dengannya. Dan tentu saja petarung nomor 6 memaklumi hal itu, karena memang dia bukanlah lolicon. Panel cerita pun berpindah dalam kamar petarung nomor 6 dan Alice. Di sini, Alice sekali lagi mengingatkan petarung nomor 6 bahwa mereka harus memang membaur dengan penduduk planet ini. Tapi jangan sampai petarung nomor 6 lupa dengan misi yang seharusnya mereka kerjakan, yaitu menyelidiki planet ini dan menaklukkan planet ini. Keesokan harinya, para pasukan di kerajaan itu pun berkumpul untuk melakukan perang dengan pasukan Raja Iblis. Namun di sini, regu dari petarung nomor 6 tidak digabungkan dengan pasukan utama karena mereka dianggap sebagai regu yang konyol dan tidak mampu. Tapi tetap saja, regu dari petarung nomor 6 akan menjalankan sebuah misi lain untuk membantu perang ini, yaitu menyerang pasukan senjata dan makanan dari pasukan Raja Iblis. Awalnya, Snow sangat menentang rencana ini. Ia pun menganggap bahwa rencana ini tidaklah adil, dan dia tidak mau menjalankan rencana ini karena ia masih memiliki harga diri sebagai seorang kesatria. Lagi pula, jika regu mereka hanya menyerang pasukan persenjataan dan makanan dari pasukan musuh, maka pastinya mereka tidak akan mendapat banyak prestasi yang besar. Dan jika itu terjadi, maka gaji yang akan diterima pun tidaklah besar. Snow pun mengatakan keluhan itu karena memang ia masih memiliki hutang kepada pembuat pedang ketika memesan pedang kesayangannya yang bernama Flame Zipper. Jadi jika ia tidak bisa membayar hutang itu, maka pedang Flame Zipper-nya itu akan disita lagi oleh pembuat pedang. Keluhan itu pun tak hanya dirasakan oleh Snow saja, tetapi juga Rose. Di sini, Rose mengatakan jika ia harus memakan semua daging monster di dunia ini untuk mewujudkan wasiat dari kakeknya itu. Dan jika ia tidak memiliki uang yang banyak,
maka Rose tidak dapat membeli daging monster untuk ia makan. Setelah mendengarkan hal itu, petarung nomor 6 pun langsung berbicara dalam hatinya bahwa Rose pastinya sangat sayang kepada kakeknya itu. Tapi sayangnya, kakeknya telah memaksa Rose untuk menjadi Chunibyo karena keegoisannya sendiri. Untuk mengatasi masalah dari Rose, petarung nomor 6 pun berkata bahwa pastinya di dalam persediaan makanan dari pasukan musuh itu ada daging monster yang berkualitas. Jadi Rose akan bisa memakan daging monster itu tanpa harus membayar. Dan jika regu mereka memotong persediaan makanan dan persenjataan dari pasukan musuh, maka mereka pasti akan kalah dalam perang. Jadi regu dari petarung nomor 6 akan mendapat banyak imbalan hanya dengan menghancurkan persediaan tersebut. Mendengarkan penjelasan itu, Rose pun menjadi mengerti dan bersedia untuk menjalankan rencana ini. Namun di sini, Snow masih tidak terima dengan penjelasan dari petarung nomor 6. Mungkin saja Snow masih membenci petarung nomor 6 karena ia telah memeras dadanya kemarin. Dan hal itu juga dibuktikan dari tatapan membunuh yang terpancar dari mata Rose kepada petarung nomor 6. Melihat kondisi ini, Alice pun segera bertindak dan menjelaskan ulang keuntungan dari misi kali ini kepada Snow. Dan tak disangka, Snow pun mengerti penjelasan dari Alice. Jadi pada akhirnya, Snow pun mengikuti misi kali ini. Melihat hal konyol itu, petarung nomor 6 pun menjadi yakin jika Snow benar-benar membencinya. Terlepas dari itu semua, misi kali ini pun dimulai. Panel cerita pun berpindah ke sebuah pinggiran hutan kerajaan tersebut. Saat itu, regu petarung nomor 6 berhasil menemukan para prajurit musuh yang sedang membawa persediaan persenjataan dan makanan. Tepat seperti dugaan, persediaan itu hanya dibawa oleh para pasukan yang memiliki level lemah saja. Dan pasukan itu adalah pasukan orc. Di sini, mereka pun siap untuk menyerang. Namun Grim tidak kunjung bangun juga dan hanya tertidur di kursi rodanya. Snow juga berkata, saat rapat tentang misi kali ini, Grim hanya tertidur dan tidak mendengarkan penjelasan dari petarung nomor 6 ataupun Alice. Merasa harus bertindak, akhirnya Snow pun mencoba untuk membangunkan Grim dan berkata bahwa penyerangan akan dimulai sekarang. Walaupun musuhnya hanya orc yang lemah, tetapi Grim harus berpartisipasi juga. Mendengarkan perkataan itu dari Snow, akhirnya Grim pun bangun sejenak dan berkata bahwa jika hanya ada musuh lemah, maka kekuatan dari Grim tidak bisa digunakan di sini. Mendengarkan perkataan konyol dari Grim membuat Snow menjadi geram dan tanpa sengaja berteriak. Dan tentu saja, teriakan itu dapat terdengar oleh pasukan monster orc yang menjaga persediaan itu. Jadi pertarungan pun dimulai. Saat itu, petarung nomor 6 pun langsung menyerang dengan berkata-kata seperti bandit. Dan tentu saja, hal itu membuat seluruh anggota regunya menjadi malu ketika melakukan pertempuran itu. Tapi terlepas dari itu semua, pertempuran ini pun didominasi oleh regu dari petarung nomor 6. Rose menggunakan semburan apinya untuk membakar habis musuh. Sedangkan Snow menggunakan kemampuan berpedangnya yang sangat hebat untuk menebas musuh yang berusaha kabur dari medan pertempuran itu. Melihat kemampuan anggotanya yang sangat hebat, membuat petarung nomor 6 dan Alice menjadi ragu apakah mereka berdua bisa menjajah planet ini atau tidak. Terutama kemampuan dari Snow itu terlihat tidak masuk akal. Karena memang ketika ia melayangkan sayatan pedangnya ke arah musuh, maka secara otomatis musuh itu akan terbakar habis oleh api. Mungkin Snow mengalirkan sihir ke dalam pedangnya itu. Namun di sini, mereka tidak dapat melihat kemampuan dari Grim sama sekali. Dan di sini petarung nomor 6 pun menjadi sangat penasaran dengan kemampuan kutukan dari Grim. Lalu petarung nomor 6 pun mencoba melihat di mana keberadaan dari Grim. Tapi ternyata Grim masih tertidur di pojokan hutan tempat awal mereka bersembunyi. Saat itu, Snow pun menjadi kesal dan berniat untuk memberikan pelajaran kepada Grim. Namun petarung nomor 6 pun berkata bahwa itu tidak apa-apa, karena memang hampir seluruh dari orc tadi sudah lari, jadi mereka bisa pulang sekarang. Namun ketika mereka ingin pulang, ternyata ada sebuah bayangan dari makhluk yang sangat besar yang lewat di atas mereka. Dan makhluk itu adalah seekor Griffon. Griffon itu pun
turun lalu membuat Snow dan Rose sangat panik. Namun tidak dengan petarung nomor 6 dan Alice. Di sini mereka malah asik mengambil foto dari Griffon tersebut. Karena memang di bumi Griffon hanya ada dalam manga ataupun anime saja. Jadi mereka pun mengambil kesempatan ini untuk mengabadikan Griffon itu dalam bentuk sebuah foto. Nampaknya mereka benar-benar lupa kalau Griffon itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Saat itu ternyata ada seorang wanita iblis yang berada di punggung dari Griffon itu. Di sini, wanita itu pun mengenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 raja surgawi dalam pasukan Raja Iblis, yaitu Hein si Api. Bukannya takut, petarung nomor 6 pun malah mengambil foto dari Hein karena ia memakai pakaian yang sangat minim. Di sini, jiwa laki-laki petarung nomor 6 benar-benar bangkit. Hein pun merasa bahwa ia sangat tertarik dengan petarung nomor 6 dan ia sempat ingin merekrutnya. Ia juga berkata bahwa jika petarung nomor 6 menjadi bagian dari pasukan Raja Iblis, maka petarung nomor 6 akan dijanjikan untuk bisa menguasai seluruh gadis di planet ini. Mendengarkan tawaran yang menggiurkan itu, membuat petarung nomor 6 sempat tergoda untuk bergabung bersama pasukan Raja Iblis. Namun saat itu, Rose dan Snow pun berkata bahwa petarung nomor 6 tidak boleh meninggalkan mereka. Begitu juga dengan Alice, yang meyakinkan bahwa tidak ada gunanya jika petarung nomor 6 bergabung bersama dengan pasukan Raja Iblis. Lalu terjadilah pertarungan antara regu petarung nomor 6 melawan Hein si Api. Namun di sini, yang bertarung hanyalah petarung nomor 6 dan Alice saja. Sementara Snow dan Rose mengatakan bahwa serangan api mereka tidak akan mempan melawan Hein yang menguasai sihir api. Jadi mereka lebih memilih untuk mengamankan persediaan dari pasukan Raja Iblis dan membakar persenjataan mereka. Mendengarkan hal konyol itu, membuat petarung nomor 6 menjadi menyesal karena tidak mengkhianati mereka. Tak disangka, petarung nomor 6 pun bisa mengimbangi serangan dari Hein. Sementara Alice juga dapat melumpuhkan Griffon itu dengan shotgun yang ia pakai. Di sini, Hein pun benar-benar terkejut karena memang Alice bisa melumpuhkan Griffon itu dengan sekali serang saja. Kalian kan tahu sendiri kalau Alice itu cuma anak kecil. Jadi Hein di sini benar-benar terkejut bahwa ada anak kecil yang bisa melumpuhkan seekor Griffon. Lalu Hein pun mulai mempertanyakan tentang senjata yang dibawa oleh Alice. Tak selesai di situ saja, ada seekor monster goblin raksasa yang memiliki sayap turun dari langit. Dan ternyata monster itu merupakan salah satu dari 4 raja surgawi pasukan Raja Iblis juga, yang bernama Gadalkan. Di sini entah mengapa, setelah kedatangan dari Gadalkan itu, Hein pun mulai langsung pergi dari situ. Sepertinya Hein akan pergi ke medan pertempuran untuk melawan pasukan kerajaan. Sebelum ia pergi, Hein pun menatap petarung nomor 6 dengan tatapan yang mengatakan bahwa ia tidak tertarik lagi dengan petarung nomor 6. Musuh dari regu mereka pun berganti. Tapi yang menjadi masalah di sini, Gadalkan tepat berada di depan Grim yang sedang berada di kursi rodanya. Saat itu nampaknya Grim telah mengetahui keberadaan dari Gadalkan. Namun, ia tetap santai, walaupun ada seekor iblis besar yang berada di depannya. Bahkan di sini, Grim sempat mengucapkan selamat pagi kepada Gadalkan. Dan tanpa basa-basi, Gadalkan pun langsung mengayunkan gada besinya ke arah Grim dan membuat kepala Grim terpisah dari tubuhnya. Melihat kejadian itu, petarung nomor 6 pun langsung tersulut emosi lalu berusaha untuk melawan Gadalkan di sana. Pertarungan pun dimulai. Di sini, petarung nomor 6 dengan dibantu oleh Rose berusaha mengalahkan Gadalkan. Rose pun mengeluarkan nafas apinya kepada Gadalkan. Tapi itu tidak menimbulkan efek yang berarti. Begitu juga dengan serangan dari petarung nomor 6. Mungkin ini karena petarung nomor 6 tidak memakai persenjataan lengkapnya. Jadi ia kesulitan untuk mengalahkan Gadalkan di sana. Lalu petarung nomor 6 pun meminta Alice untuk membelikan sebuah pedang yang bernama Air Basso untuk mengalahkan Gadalkan. Namun tiba-tiba saja, Gadalkan diperintahkan untuk menuju medan pertempuran oleh salah satu teman iblisnya yang bernama Russell. Jadi pertarungan pun berakhir dengan gugurnya Grim di sana. Saat itu,
petarung nomor 6 pun bersumpah untuk menghabisi Gadalkan dengan tangannya sendiri karena ia telah membunuh Grim. Suasana sedih pun melanda hati petarung nomor 6 karena ia telah kehilangan salah satu anggota regunya yang sangat berharga. Namun Snow dan Rose pun tidak terlihat sedih dan malah biasa saja. Lalu Snow pun berkata bahwa pastinya petarung nomor 6 tidak membaca resume dari Grim secara teliti. Karena dalam resume itu tercatat Grim sudah sering terbunuh dalam pertarungan. Namun ia bisa dibangkitkan kembali dengan ritual persembahan kepada dewa yang ia puja, yaitu Zanalit. Karena memang Zanalit sendiri adalah penguasa dari keabadian dan bencana. Jadi, Grim yang merupakan uskup agung dari Zanalit tidak akan mati semudah itu. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kerajaan untuk membangkitkan Grim di sana. Panel cerita pun berpindah ke sebuah kuil di pinggiran ibu kota kerajaan tersebut. Saat itu, Grim pun dibaringkan di altar kuil tersebut dengan beberapa persembahan yang aneh seperti boneka rusak, baju bekas, dan barang bekas lainnya. Bahkan di sini, Rose pun mempersembahkan kaos kaki kesukaannya yang sudah bolong untuk membangkitkan Grim. Di sini Rose juga menjelaskan bahwa persembahan untuk membangkitkan Grim adalah barang-barang yang sangat dicintai oleh pemiliknya. Jadi wajar kalau persembahannya itu adalah barang bekas. Saat mendengarkan hal itu, petarung nomor 6 pun mulai berpikir, jadi nyawa dari Grim itu senilai dengan sepasang kaos kaki yang sudah bolong ya. Di sini, Rose juga menjelaskan bahwa Grim akan bangkit saat malam hari. Jadi mereka bisa meninggalkan Grim di sini dan pergi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Namun di sini, petarung nomor 6 pun tidak pergi dan berkata bahwa ia akan menunggu kebangkitan dari Grim karena mungkin saja ia akan kesepian jika tidak ada orang yang menemaninya ketika ia hidup kembali. Hari pun mulai gelap, namun Grim masih belum bangkit kembali. Tapi petarung nomor 6 pun terus menunggu kebangkitan dari Grim sambil melihat pemandangan dari kuil tersebut. Setelah beberapa saat, lingkaran sihir pun mulai bersinar tepat di bawah Grim. Lalu Grim pun mulai bangkit sambil memenggangi kepalanya seakan-akan dia merasakan pusing. Di sini Grim pun terkejut karena komandannya itu menunggu kebangkitannya kembali. Karena memang dalam regu sebelumnya ia hanya ditinggalkan sendiri. Jadi di sini Grim sedikit terharu dengan sikap komandannya itu dan juga senang karena komandannya kali ini ternyata orangnya sangat baik. Lalu, Grim pun berkata bahwa sepertinya petarung nomor 6 harus pergi dari regu ini dan bahkan dari kerajaan ini. Grim pun menjelaskan bahwa ada banyak sekali orang-orang bermasalah seperti dirinya dan juga Rose yang hanya dijadikan tumbal untuk menjalankan sebuah misi yang berbahaya. Dan itulah sisi buruk dari kerajaan ini. Jika orang bermasalah itu mati ketika menjalankan misi, maka mereka hanya perlu menggantikannya saja. Jadi bisa dibilang saat ini regu mereka adalah senjata sekali pakai saja. Grim pun menjelaskan hal itu sambil membuat ekspresi yang sangat cemas kepada komandannya itu. Karena memang Grim dan Rose adalah makhluk yang hampir abadi, jadi mereka tidak akan mati dengan mudah. Namun petarung nomor 6 hanyalah manusia biasa. Terlepas dari kemampuannya yang hebat, tapi tetap saja petarung nomor 6 tidak bisa hampir abadi seperti Grim ataupun Rose. Mendengarkan hal itu, petarung nomor 6 pun sedikit senang. Lalu ia pun menceritakan tentang masa lalunya yang sangat kejam, melebihi kejamnya masa lalu dari Rose ataupun Grim. Di sini petarung nomor 6 juga berkata bahwa jika ia memiliki perlengkapan yang lengkap, maka ia bisa saja membunuh keempat raja surgawi tadi secara sekaligus. Mendengarkan hal itu, Grim pun menjadi terkejut dan mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya petarung nomor 6 ini. Grim juga sadar bahwa petarung nomor 6 bisa selamat walau tadi mereka bertemu dengan 2 dari 4 dari Raja Surgawi, pasukan Raja Iblis. Namun saat Grim ingin menanyakan hal itu, petarung nomor 6 pun mengelaknya dan berkata tentang hal lain. Jadi Grim pun sadar bahwa petarung nomor 6 tidak mau menceritakan tentang jati dirinya. Lalu, Grim pun merubah pertanyaannya tentang jadwal petarung nomor 6 setelah ini. Karena memang besok adalah hari bebas tugas bagi regu mereka karena telah menjalankan beberapa pertarungan tadi.
Mendengarkan hal itu, petarung nomor 6 pun menjawab bahwa ia tidak memiliki jadwal khusus apapun. Mendengarkan hal itu, Grim pun langsung mengajak petarung nomor 6 untuk berkencan dengan dirinya. Panel cerita pun berpindah ke tempat khusus untuk para pasangan yang ingin berkencan dalam ibu kota tersebut. Namun di sini, petarung nomor 6 dan Grim tidak berkencan secara normal. Yang mereka lakukan saat itu adalah menggunakan kursi roda baru Grim yang telah dibeli oleh poin kejahatan dari petarung nomor 6 untuk menabrak setiap pasangan yang sedang berkencan di sana. Ya karena memang kursi roda dari Grim yang lama itu telah rusak karena terkena hantaman dari Gadalkan saat pertarungan yang lalu. Tentu saja, mereka pun menjadi buronan seorang polisi wanita saat melakukan aksi anehnya itu. Dan di sini, Grim mencoba untuk memperlihatkan kemampuan kutukannya kepada petarung nomor 6. Saat itu, ia pun mengeluarkan boneka dari sakunya untuk menjadi katalis dalam mengutuk polisi wanita itu dengan memberinya sakit kepala. Namun saat kutukannya itu diberikan, Grim juga terkena dampak dari kutukannya itu. Di sini petarung nomor 6 pun mulai merasa kemampuan dari Grim adalah kemampuan yang tidak berguna. Tak mau kalah lagi, Grim pun mengeluarkan beberapa boneka lagi dari sakunya, lalu memberikan kutukan tambahan kepada polisi wanita tadi. Di sini, Grim memberikan kutukan tambahan sakit kepada kelingking jari dari polisi wanita itu, seperti ketika ia menyandung lemari. Namun bukannya polisi wanita itu yang kesakitan, tapi kutukan itu malah berbalik ke arah Grim sepenuhnya. Akhirnya Grim pun terjatuh dari kursi roda itu dan nampak tak sadarkan diri lagi. Di sini petarung nomor 6 pun mulai berpikir, apakah ia harus memberikan persembahan kebangkitan lagi kepada Grim? Oh ya, gue jelasin dulu. Alasan Grim duduk di kursi roda itu karena memang kemampuan kutukannya itu bisa membuat kakinya lemas. Jadi Grim itu tidak sepenuhnya lumpuh ya, karena memang kekuatan kutukannya itu membuat kakinya lemas saja. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di pagi itu, sedang ada keributan antara Alice dan juga Rose. Di sini nampaknya Alice memaksa Rose untuk memakan belalang, karena memang Alice merasa kemampuan Rose itu sangat luar biasa. Menurut Alice, kemampuan Rose adalah menyerap informasi genetik dari apapun yang ia makan. Jadi di sini Alice pun merasa penasaran dengan perubahan Rose ketika ia memakan belalang. Saat itu petarung nomor 6 juga mendukung tindakan dari Alice. Karena memang dalam kisah Ragi Group, eksperimen dengan seekor belalang adalah hal yang tabu. Jadi ia juga sangat penasaran dengan perubahan Rose ketika memakan belalang. Lalu, petarung nomor 6 dan Alice juga sepakat untuk menjadikan Rose sebagai anggota dari kisah Ragi Group. Karena memang kemampuannya itu sangatlah luar biasa. Dan di sini, mereka berdua pun menyadari bahwa Rose adalah sebuah artefak peninggalan dari peradaban maju yang ada di planet ini sebelumnya. Hal itu mereka ketahui ketika Rose menceritakan masa lalunya kepada petarung nomor 6 dan Alice. Lalu chapter ini pun ditutup dengan laporan petarung nomor 6 tentang planet yang menyerupai bumi ini kepada kisah Ragi Group. Dan cerita di volume ini pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan Seitoinya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa.